Kok kamu datang? Lagi ada urusan di dekat sini terus ingat tempat yang kamu bilang itu. Kayaknya di sini deh terus pas aku masuk. Wah, pinter banget. Gambarnya bagus. Dulu kamu bilang aku kira tempatnya. Tempat yang jelek gitu. Bagus, ini merek ternama ya? Lihat lingkungan kerjanya bagus banget. Lumayan lah. Standarnya tinggi banget, lumayan apa? Bagus kok, aku cuma kerja dulu aja. Sambil kerja cari yang lebih baik. Aku bilang juga gitu, harusnya begitu. Iya kan, kerja dulu cari uang dulu. Bener kan iya? Xiao Ke juga harus kayak kamu punya cita-cita tinggi. Buang waktu lama banget iya kan? Kamu cari uang dulu. Xiao Ke mau yang lebih high class. Udah deh. Ini kayaknya bagus, ini apa sih? Pelembab? Ini bagus kok. Ini nggak cocok buat cewek muda. Aku mau yang buat cewek muda. Kalau bisa bikin aku kayak cewek muda, aku malah berterima kasih. Nggak, ini aja, ini aja. Oke, aku rasa ini bagus. Nggak, olesin aja. Ini juga bagus, udah deh cukup. Udah cukup, ini aja bayar. Di mana tadi? Tunggu dulu. Ya ampun, nggak di rumah tapi telepon terus. Bosen banget, siapa nih? Halo, siapa ya? Mailing ya? Maaf, Ling, kapan kamu pulang? Kenapa nggak bilang aku bisa jemput di bandara? Kamu bikin kesal banget, orang baik kayak kamu ngapain sok-sokan? Hubungan kita kan baik, di mana? Tempat biasa ya, aku langsung ke sana. Kangen banget. Oke, udah tutup ya. Sahabatku pulang. Dari Amerika 2 bulan. Kangen banget. Yuk buruan semua ya semua. Belum bayar cepetan. Hadiah buatmu dari San Francisco, hadiah buatmu. Kamu ngeluarin duit buat apa sih? Kita kan udah dekat, nggak perlu gitu. Kamu tiap kali bawa barang buat aku. Suka nggak? Kali ini pelembab wajah. Jangan bilang deh kemarin kamu kasih aku. Kamu bilang pelembab, ternyata sabun cuci muka. Aku kan nggak ngerti bahasa Inggris. Aku olesin langsung bikin wajahku nggak karuan. Kamu sih emang jago, cuma bahasa Inggris nggak ngerti. Kamu bisa tinggal di luar negeri lama-lama. Nggak enak nggak sih? Bosen banget. Sepi, nggak ada teman. Seharian di rumah aja. Kayak di penjara. Kamu tahu nggak orang sekarang bilang apa? Bilangnya di luar negeri. Bagus pemandangannya tapi bosen. Kita di sini rame. Aku baru balik dengar kabar si Lau Chen. Lagi cerai. Siapa si Lau Chen? Itu loh, dulu bagian logistik ya. Yang sering pakai celana satu panjang satu pendek. Terus bajunya kancingnya salah semua gitu. Dia cerai ya. Pasti istrinya yang mau cerai. Bukan dia. Dia yang mau cerai. Aku dengar si Lau Chen SMS-nya. Isi HP-nya nggak karuan. Jorok banget, ketinggalan di rumah. Istrinya terus cek tagihan teleponnya. Ketahuan selingkuh. Ngomong sama selingkuhannya sampai pagi. Serem banget. Bikin aku takut. Kalau bukan kamu yang bilang, aku nggak percaya. Orangnya kelihatannya baik-baik aja bisa selingkuh. Iya, perselingkuhan serem banget. Kamu sih Laudeng, kamu emang orang baik. Rajin banget pagi-pagi pulang malam. Cuma mikirin kerjaan. Kamu emang dapet jodoh yang bener. Iya. Aku percaya banget soal ini. Iya Laudeng, aku 100% percaya, beneran percaya. Iya. Itu si Ling. Aku kasih tahu ya. Kita berdua salah satu hal. Apa itu? Kita seharusnya tidak mundur duluan. Bener banget, aku juga mikir begitu. Bosen banget setiap hari nggak ada kerjaan. Kamu tahu nggak, dulu kita buat mereka kan? Kamu bilang buat anak perempuan, dia malah kabur ke Amerika. Aku sekarang setiap hari melayani mereka. Malah mereka bilang kita nggak ada kerjaan, kamu tahu nggak? Kita baik-baik, akhirnya gini, kamu tahu nggak? Anakku juga setiap hari ngomel ke aku.
Kamu nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Aku udah simpulin satu kalimat. Kalau wanita nggak ada kerjaan, orang lain bilang kita ada masalah bener banget. Kamu ngomong itu. Itu siapa ya? Cek nomor telepon ketemukan. Sekarang orang-orang kok gini ya? Kuer buruan nonton. Fei Cheng Wurao episode Shanshan buruan-buruan. Cepetan duduk. Siapa ini? Tante baru mau nelpon kamu. Kamu tahu nggak episode kamu tayang? Baru aja muncul buruan nonton. Kebetulan banget emang episode kamu iya. Tante rumah kita kebocoran lagi. Untung kuer buruan ke sana. Aku mungkin beberapa hari ini ganggu kamu ya? Nggak apa-apa tinggal aja. Kalau nggak ada Shenhua udah lama aku suruh kamu ke sini. MA nonton TV. Shanshan lihat kamu dandanannya cantik banget. Nanti di kehidupan sehari-hari juga dandan dikit. Jangan polos aja. Orang nggak dandan juga cantik. Iya semuanya cantik. Dandanannya lebih cantik kan Shanshan? Aku belum pernah lihat kamu dandan kayak gini. Dandan dikit kalau keluar rumah siapa tahu ketemu siapa. Ia ingat kata-kata mama. Wanita harus selalu menjaga diri dalam keadaan paling cantik. Siapa tahu besok ketemu siapa kan MA. Itu kata-kata buat kamu sendiri cuma omong doang. Kamu juga praktek dikit. Aku ini mama yang cariin itu, bukan kodok ya kata. Ngomong sembarangan kapan aku cariin kamu? Kata kau kenal mereka tidak? Kenal. Aku rasa kau itu kata. Kalau begitu kau itu katak besar. Kodok. Itu juga kau yang lahirkan. Kau kedinginan tidak pakai celana pendek. Shanshan anak ini kayaknya lumayan begini. Kau akhirnya pegang tangannya tidak? Kalau pegang tangan berhasil orangnya pasti sudah pergi ke laut. Ayan, masih bisa tinggal di rumah kita ini. Ini sudah direkam. Kalau tidak bagaimana kau bisa duduk di sini? Mama lihat TV. Baiklah lihat. Jadi kau tidak perlu takut padanya. Dia suka dengan peserta pria begini. Lihat ada 24 peserta wanita mana yang paling kau suka. Lihat. Kau suruh aku pilih yang bikin deg-degan. Aku sudah lihat semua. Bagaimana 24 peserta wanita ini memandang Liu Sugang? Tolong pertimbangkan. Cewek ini mukanya kok begini ya? Bukan lumayan cantik ya? Kau tidak bisa membandingkannya dengan artis. Tapi juga tidak bisa begini keluar menakut-nakuti orang. Tante lihat dulu ya, aku mau balik ke kamar. Acaramu kenapa kau tidak lihat? Aku sudah merekam sekali tante. Aku tidak lihat dulu ya. Di internet bisa lihat kapan saja siaran ulang. Lihat tidak aku langsung pilih kau. Ini namanya jodoh. Sebenarnya hari ini, aku memanggang pizza membuat beberapa hidangan kecil yang cantik. Ingin mengajakmu nonton acara apapun yang terjadi. Kesulitan tidak bisa menghalangi langkahku. Karena aku rasa pekerjaan yang berbeda bisa membawa perasaan segar yang berbeda dalam hidupku. Aku percaya di masa depan, aku akan membawa pasanganku perasaan segar yang sama. Tian. Lihat apa? Fei Cheng Wurao. Anak kecil nonton ini buat apa? Cepat naik kerjakan PR ya baik. Halo. Ada apa? Aku ingin tahu apakah kau ada waktu ke Beijing. Putrimu ingin bertemu denganmu. Aku benar-benar sibuk belakangan ini tidak bisa pergi. Putrimu semakin tidak suka berbicara belakangan ini. Kamu datang saja menemani dia. Bukannya kamu terus mencari guru privat untuknya? Tidak ada yang cocok. Yang dia butuhkan bukan guru privat, tapi seorang ibu. Sekarang aku di Shanghai mengurus sebuah proyek. Setidaknya 3 bulan lagi baru bisa kembali ke Beijing. Tapi juga tidak bisa lama harus kembali lagi. Lalu bagaimana dengan anaknya? Kalau memang tidak bisa, kamu cari waktu antar dia ke Shanghai saja. Aku mana ada waktu khusus ke Shanghai. Kamu tidak bisa meluangkan 1 hari untuk putrimu sendiri. Baiklah, aku tahu harus bagaimana. Aku atur dulu nanti aku hubungi kamu lagi. Baik, sampai jumpa. Kenapa semua mati?
Barusan tidak bilang baik. Keer duduk di depan ibu lihat. Jangan-jangan ibu jangan ganggu aku. Sangat bagus ya. Sekarang acara ini sangat populer. Aku rasa cara ini cukup bagus sungguh. Bisa menemukan yang sangat baik dan hebat. Aku rasa kamu juga bisa mencoba. Ibu jangan bercanda aku ini. Aku tidak mau mempermalukan diri. Lalu mempermalukan apa? Ini semua orang yang sangat hebat baru bisa naik. Kalau kamu naik pasti yang paling cantik di sini. Sudahlah, aku lebih buruk dari yang ibu bilang tadi. Kamu sudah cukup. Pasti suka Shan bisa dilihat. Penampilannya biasa saja, miskin, tidak punya apa-apa. Tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya apa-apa. Tidak ada dasar materi cintamu ini. Tidak mungkin. Ibu yang penting bahagia. Cinta adalah urusan sendiri. Senang atau tidak diri sendiri yang tahu. Ibu ikut campur lagi. Selesai urusanku, urusan orang lain juga. Kamu maksudnya apa? Dengar kalimat ini kok jadi meluas. Lihat-lihat TV. Kamu bilang aku mengaturmu ya? Aku mana berani maksud begitu. Aku bilang padamu Dengxia oke. Hari ini kita sampai ke topik ini. Kamu benar-benar jujur sama aku. Apa kamu masih kontak sama Chang Chen? Di belakangku? Kenapa kita kembali ke masalah ini? Sejak Mama bilang jangan kontak. Aku nggak pernah kontak lagi. Kalau nggak percaya tanya aja dia. Mama kan kenal sama dia. Kalau gitu kasih nomor teleponnya, kamu pikir aku nggak berani telepon? Aku tanya dia biaya telepon jarak jauh aku sanggup bayar. Kasih nomor teleponnya. Sejak Mama bilang jangan kontak, aku udah hapus nomor teleponnya. Aku juga nggak hafal. Kalau gitu Mama coba cari caranya. Cari nomor teleponnya. Kamu ngomong nggak jelas. Bukan Mama, aku nggak jago matematika. Kamu tahu aku nggak bisa ingat nomor. Kamu bikin aku kesal, kamu bisa hapus nomor teleponnya. Aku beneran hapus, aku nggak pernah ingat nomor. Satu pun nggak hafal nomor Mama aja, aku nggak tahu. Kamu ngomong nggak jelas lagi. Mama nonton TV aja. Sehari nggak bikin aku kesal, kamu nggak enak. Nah, sampai di sini, alasan lampu nomor 13 mati adalah Shan kenapa matiin lampu orang? Ini bagus kok. Urusin diri sendiri aja, jangan urusin orang lain. Aku tanya dia. Datang? Tante? Lihat. Jangan beli barang lagi ya. Uang yang dikeluarkan tante nggak tega. Beli susu dan buah sedikit. Jangan begitu. Shen Hua, tante ada sesuatu mau diskusi sama kamu. Yaitu sepupu Xiao ke Shanshan. Rumahnya kayak bocor. Jadi mau tinggal di sini beberapa hari. Kamu nggak apa-apa, tante ngomong apa sih? Ini sebenarnya aku yang merepotkan kalian. Gaji aku udah keluar, segera pindah tinggal. Tante nggak ada maksud itu, bukan maksud nyuruh kamu pergi. Beneran nggak? Xiao kemana? Di kamar kamu. Shanshan juga ada. Xiao ke gimana penampilan aku? Sangat bagus. Tapi aku rasa si apa itu namanya? Si apa itu tadi kelihatannya jujur. Kok kamu matiin lampunya? Aku rasa aku nggak cocok sama dia. Banyak pemikiran kita yang beda. Si Ci balik nih. Ada kabar bagus yang mau diumumin. Aku udah tahu. Maaf ya, kamu harus sekamar sama aku. Nggak usah sungkan, nggak apa-apa. Aku bantu kamu bersin aja, nggak usah. Baju aku dilipat aja, bentar lagi selesai, makasih ya. Nggak apa-apa, gampang kok. Baju anak ini bukan punya kamu kan? Baju anak ini punya aku. Cewek harus lebih memperhatikan penampilan. Terus rambut sama make up juga. Di dunia ini nggak ada cewek jelek, yang ada cewek malas. Aku nggak suka berdandan gini aja udah enak, bersih dan segar. Kesempatan itu untuk orang yang siap. Jaga-jaga suatu hari pangeran tampan ketemu kamu. Dia lihat kamu pakai baju anak, bisa jatuh cinta nggak? Untuk tipe pria kayak pangeran tampan. Nggak tertarik. Terus kenapa kamu ikut Fei Cheng Wurao? Berhasil nggak? Kita baru aja ngobrolin ini. Ada cowok yang kelihatannya bisa diandalkan. Emang? Cowok itu kerja apa? Banyak kerjaan ya. Ngeantar susu koran sama paket. Terus jadi tukang pipa, banyak deh pekerjaannya. Kok nggak bisa diandalkan ya? Shanshan nggak mungkin bisa bareng dia. Kok nggak bisa diandalkan? Dia selalu kerja keras kan? Lebih baik daripada orang yang nggak punya uang tapi sok keren.
Cowok nggak punya kerjaan tetap. Shanshan nanti gimana bisa bareng dia? Setiap orang punya definisi sendiri tentang bisa diandalkan. Gak selalu orang kaya itu bisa diandalkan. Daripada cari orang miskin yang gak bisa diandalkan, mending cari orang kaya bisa nikmatin hidup. Terus kamu mau cari yang kayak gimana? Aku ya? Aku lebih suka tipe yang dewasa, matang, dan harus jujur. Gak bohong, gak pura-pura, dan percaya diri. Punya ambisi. Menurutku pria seperti itu yang layak ku cintai. Kamu terlalu idealis deh. Banyak banget keberuntungan jatuh ke kamu. Bisa nggak standarnya diturunin dikit? Sebenarnya punya rumah, mobil, karir sukses. Gak punya anak, hidup berkecukupan itu udah cukup kok. Menurutku kamu kayak lagi ngasih laporan ke bank. Laporan kredit gitu. Pria umur 30-an. Belum punya mobil yang layak, nggak menurutmu orang kayak gitu? Kemampuannya bermasalah. Tapi ngukur kemampuan seseorang bukan cuma lihat hal-hal luar aja. Nggak lihat ini, lihat apa, lihat jiwa. Tiap hari makan angin itu namanya punya kemampuan. Tapi ada yang makan angin tapi tetap mulia. Ada yang mewah tapi sebenarnya norak dan rendah. Wei Shanshan, kamu sebagai sepupu Xiao Ke, kamu ngajarin dia gitu sama aja ngejerumusin dia. Kamu sebagai teman baik Xiao Ke, kamu sering banget ngomongin materialisme. Maksudmu apa sih? Kamu mau Xiao Ke cari sugar daddy gitu? Cari sugar daddy kenapa? Cari sugar daddy juga butuh modal. Bukan kayak yang kamu pikir kalau aku bisa juga harus lihat orangnya. Kalau aku bisa juga harus lihat orangnya. Bukan sembarang orang aku mau. Sugar daddy juga nggak sembarang orang bisa dapetin. Kok malah ngomongin cari sugar daddy? Aku mau mandi dulu. Xiao Ke, aku sama kamu susah banget ngobrol. Malam ini tidur sama aku aja deh. Nggak usah kamu kerja tiap hari ribet. Kalian berdua nggak bakal berantem kan? Nggak lah, kita udah dewasa. Tenang aja, aku kan yang lebih tua. Aku yang ngalah. Tolong gantungin ini. Oke. Pak Zheng, silakan. Udah berapa malam gak tidur, Bos Zhao? Umurmu juga udah gak muda lagi. Di dunia ini kamu udah punya nama. Gak perlu bangun pagi-pagi banget tiap hari. Kamu bangunnya lebih pagi dari ayam. Aku nggak berani tidur. Aku juga gak mau bangun pagi-pagi. Tapi udah janji sama sekretarismu. Katanya waktu Anda 2 minggu ke depan. Makan siang dan makan malam sudah ada janji. Jadi saya cuma mampir aja buat lihat-lihat. Gimana kalau saya temani Anda sarapan? Jangan ngasih saya yang nggak berguna. Mau ajak saya makan? Masih perlu telepon sekretaris. Besok ada acara, semuanya kenalan, Anda datang aja. Acara minum-minum gitu saya skip aja. Saya cari Anda mau ngomongin hal serius. Ngomong aja, mau apa lagi dari saya? Anda punya beberapa papan iklan. Diam aja gak dipakai. Saya mau ambil itu. Mau ambil baik hati juga ya. Oke, suruh Xiao Liu urusin. Mau yang mana bilang aja sama dia. Saya mau yang di pinggir jalan bandara. Menurut Anda papan iklan itu bisa gak dipakai? Saya udah jual. Kan belum tanda tangan. Anda maksud apa sih? Kasih harga aja. Bukan masalah harga. Saya udah janji sama orang, bisa gak saya ingkar? Saya jujur aja, kalau bukan karena kepepet, saya gak bakal kesini buat minta ini. Klien saya minta khusus papan iklan itu. Kalau gak, mereka gak mau kasih proyek. Jadi gimana saya harus ngomong sama mereka? Cuma sekali ini, jangan diulang lagi. Masuk. Xiaoko. Mr. Su, Departemen Eksekusi nunggu proposal ini. Kebetulan Mr. Chen lagi keluar, bisa Anda tanda tangan. Kalau gak bakal ngeganggu jadwal. Proposal ini gak bisa dilakukan begitu. Masih banyak detail yang perlu dibahas lagi. Gini aja, taruh di sini, nanti saya tanda tangan langsung kasih ke mereka. Terima kasih Mr. Su. Xiao Ke, gimana kerjaannya? Ada kesulitan? Gak ada, baik-baik aja. Saya kasih tahu satu rahasia, orang lain saya gak kasih tahu. Anda harus bisa alihkan tanggung jawab kerja. Jangan semua diambil sendiri. Sebenarnya gak ada apa-apa. Buat saya ini justru latihan. Xiao Ke, saya lihat kira-kira ini muka anda kurang sirah. Ada juga lingkaran hitam di mata. Gadis jangan sering begadang. Itu nggak baik buat kulit. Nih, aku punya teh goji berry dan kurma. Ambil aja buat diseduh, lumayan loh. Terima kasih Pak Su. Aku duluan ya. Oke.
Gimana? Ski bola Pak Zhao makin jago ya. Sekarang mainnya udah ganas banget. Apa mau mulai musim kedua di lapangan? Nanti bakal sering main bola. Nggak bohong deh. Di semua lapangan di Beijing. Yang profesional sih nggak berani bilang. Tapi yang amatir bisa ngalahin aku. Nggak banyak. Ayo main yang lain aja, ini nggak seru. Oke, mau main apa? Kamu tahu apa yang aku mau? Kalau aku menang tolong pikirkan lagi itu. Udah disepakati kan, kenapa dibahas lagi? Tolong pikirkan lagi deh. Menurutmu pas nggak? Nggak malu di depan orang. Aku nggak maksud begitu tapi itu. Aku harus dapetin. Aku nggak bisa kasih, nggak bilang sekarang. Tolong pikirkan lagi. Kita teman, mau aku ngerugikan siapa? Nanti kalau selesai aku minta maaf. Sekarang kamu kok kayak cewek banget. Aku butuh itu buat nyawa. Masalah Haichao ini kecil. Jangan sampai orang lain yang rugi. Tante? Aku rasa ini cocok banget buat tante, aku udah lihat kemarin. Bagus kan? Bagus apanya nggak seru? Ada apa? Hua, ayo kita cari tempat. Tante traktir makan. Aku ada yang mau bilang. Kok kamu bisa nemuin sini? Tante ngerti. Ayo jaga muka dikit. Aku ngutang apa sama kamu? Tolong bantu aku ngutang seumur hidup. Kalau nggak malu. Biar orang lain yang nilai ini adil nggak? Gimana nih aku harus ngurusin ini, cuma beberapa papan di pinggir bandara kan? Haichao, kamu nggak perlu kayak gini. Aku tungguin uang ini buat nyawa. Pak Sao kasih aja ke Haichao. Tolongin temen dong, bukan Pak Sao nggak mau bantu. Masalahnya dua-duanya temen. Pak Sao udah janji sama yang satu lagi. Haichao, sini duduk-duduk. Perusahaan 4A di sana kurang satu orderan nggak bakal mati. Haichao ini lagi tunggu nyawa. Dia nyawa apaan sih? Nggak ada etika, nggak ada malu, kamu gimana sih? Nyawa aku aja udah nggak ada malu, apaan lagi. Kamu makin menjadi-jadi ya. Karena dua papan ini, kamu sampai kayak gini. Gimana beneran bisa ngorbankan nyawa? Bilang aja mau aku ngapain. Ambil anggur Lau Sao, udahlah. Ambil satu lagi, teman-teman semua ngapain sih? Lau Sao. Haichao, kita jangan main nyawa, nggak worth it. Minum 2 botol ini sekaligus. Kontrak jadi milikmu, berani nggak? Kasih kontraknya aku minum. Xiao San, ambil kontraknya. Aku nggak mau ngebully kamu ya. Semua yang di sini jadi saksi, kamu pikir-pikir dulu. Kita berdua siapa yang ingkar janji? Siapa yang jadi cucu? Kedepannya kita masih di lingkaran yang sama. Haichao. Lau Yu, udah cukup. Jangan sampai beneran terjadi sesuatu. Aku udah minum. Tanda tangan. Kak Cao, kamu tahan ya. Kak Cao. Kalian gimana sih bisa bikin orang sampai kayak gini? Kenyang, tante udah makan semua.
Kamu kok belum bilang juga sih? Apa sih masalahnya? Shenhua. Waktu itu kamu ingetin tante. Aku semakin mikir semakin benar. Apa sih? Tante? Kamu beneran cetak catatan telepon Om ya? Bukan aku nggak percaya sama Om. Tapi aku nggak bisa percaya sama para setan kecil itu. Jangan tegang, kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih baik tidak ada masalah. Kalau ada masalah, kita cegah sejak dini. Anda sudah hidup dengan Paman selama lebih dari 20 tahun. Anda seharusnya mengenalnya. Dan menurut saya Paman sangat baik kepada Anda. Jangan tidak percaya diri. Saya bilang ya Shenhua, saya bukan tidak percaya diri. Setelah saya pikir-pikir, ada beberapa tanda-tanda. Dulu pamanmu itu sangat tidak rapi. Satu baju dipakai selama 10-15 hari tidak diganti. Sekarang setiap beberapa hari sekali berganti pakaian. Dan beberapa hari lalu dia membeli beberapa kemeja sendiri. Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi sebelumnya. Kenapa ya saya bertanya-tanya untuk siapa dia berdandan? Dan kenapa dia semakin sedikit bicara dengan saya? Kepada siapa dia bicara? Saya tidak bisa tidur nyenyak, kerutan bertambah. Kamu membuat saya berkeringat dingin. Jangan menakut-nakuti saya. Bukannya saya ini cari masalah. Tidak, jangan takut. Ini bukan cari masalah. Ini menyelamatkan saya, tahu tidak? Kamu belum dengar orang bilang, kalau perempuan itu, kalau tidak punya malu, biasanya laki-laki tidak tahan. Tapi Paman bukan laki-laki biasa, tentu saja. Kita harap dia bukan lebih baik. Tapi kalau ada masalah, tidak boleh tidak waspada. Harus diselidiki sampai tuntas. Jangan pikir yang lain dulu. Bantu Tante lihat. Lihat betapa menakutkannya ini. Lihat ada masalah tidak. Lihat ada satu nomor yang sudah menelepon berapa kali. Lihatkan. Pasti ada masalah ya. Lihat dengan siapa. Bicara berapa lama. Menelepon berapa kali. Dari Senin sampai Jumat. Ya kenapa siang hari kerja tidak ada waktu. Malam pulang ke rumah juga tidak berani menelepon. Sabtu Minggu juga tidak bisa meneleponnya. Ini siang hari menelepon dan ngobrol. Tante ini sudah ngobrol setengah jam. Jadi Shenhua, aku harus menyelidiki hal ini sampai tuntas. Tante, gimana caranya kamu menyelidiki? Kamu juga nggak tahu namanya siapa. Telepon aja. Nggak bisa juga ngebuat identitas ketahuan. Jangan sampai bikin mereka curiga. Mas bayar? Aku aja deh. Nggak bisa dong. Hari ini tante yang traktir, mau ngucapin terima kasih. Berapa harganya? Kok mahal banget sih? Ini transaksi sekali jalan ya? Nggak usah datang lagi. Benar-benar nggak seru. Kalau ada yang nggak enak langsung kasih tahu kami ya. Halo. Kok baru angkat telepon? Dan seharian juga nggak ada di kantor. Kamu kenapa? Gak ada apa-apa. Aku udah dapetin beberapa papan iklan itu. Serius, kamu hebat banget. Gimana caranya? Nanti aja deh kalau ada waktu, susah ceritanya. Kamu sakit ya? Kok suaranya kayak nggak enak gitu? Gak apa-apa, cuma kurang istirahat aja. Tidur aja, nanti juga baikan. Aku jenguk kamu sekarang ya? Gak usah. Nanti aku suruh mereka kirim salinan kontraknya ke kamu. Oke, istirahat yang cukup ya. Halo. Sekarang aku ada uang lebih. Kapan aku bisa bayar utangku? Udah lama harusnya dibayar. Aku kira ketipu.
Bukannya kamu punya nomor teleponku langsung telepon aja. Bukannya kamu punya nomor rekeningku langsung transfer aja. Langsung transfer kayaknya nggak romantis ya. Pasti kamu pikir aku orang yang nggak asik. Sebenarnya aku juga nggak butuh uang segitu. Ini cuma alasan aja buat ketemu kamu makan bareng yuk. Aku baru aja nyelamatin perusahaan ini nyaris nyawa melayang. Pas lagi santai gini jadi pengen banget bayar utang. Halo, aku lagi kerja nggak bisa ngobrol lama. Bagaimanapun juga kita harus ketemu. Aku transfer uangnya ke kamu. Transfer aja ke rekeningku, ribet amat sih. Kamu takut ketemu aku ya? Takut nggak bisa ngontrol perasaan setelah ketemu aku. Ngerusak aturan 3 bulan kamu. Kalau mau rusak jangan kamu yang ngerusak. Gimana nih? Gimana nih? Nanti aku kirim alamatnya. Oke, gitu aja ya, bye. Tian-Tian. Hari ini boleh buka pintu belum? Ayo. Hari ini kita bisa mulai kelas belum? Di mana sih? Cao Ge, kamu mau ngapain? Mau makan sama orang. Nggak bisa gitu. Dokter bilang kamu harus dirawat 3 hari. Dan cuma boleh makan makanan cair. Ya udah ganti minum teh aja. Pokoknya makan ini harus pergi. Bukan dokter bilang kamu harus dirawat. Infus buat ngejaga perut. Kalau nggak nanti perut kamu bolong bahaya. Nggak usah dengerin mereka, cepat bayar terus kita pergi. Cao Ge, ada apa sih, bilang aja sama aku. Aku bantu kamu deh. Ini kamu nggak bisa bantu. Kalau nggak berhenti ngomong aku potong bonus kamu. Oke. Hati-hati ya. Halo? Halo? Ngomong dong halo. Halo? Kamu itu siapa ya? Aku Xiao Hu. Iya Hu, halo Hu. Lama nggak ketemu, pasti kamu lupa. Tapi aku ingat kamu. Kita dulu ketemu di mana ya? Iya betul. Sekarang lagi ngapain, sibuk apa? Sekarang masih kerja di obat. Iya kerja di obat, aku ingat. Hu, gini aku tahu itu. Kamu ada waktu nggak? Aku punya teman mau konsultasi. Soal ini. Oke, sekarang ada waktu. Bagus banget, kamu bilang aja ketemu di mana. Kalau gitu kita ketemu di restoran Bruce ya, yang di sebelah Phoenix Mall itu. Oh, aku tahu tempat itu, aku sering ke sana. Oke, aku kira-kira 20 menit lagi sampai. Oke. Sampai ketemu. Ngapain berdiri di bawah rumah teh, minum teh aja? Kan kamu suka minum teh? Siapa yang suka minum teh? Kecuali ada stand up komedi baru aku minum. Lo kamu juga suka denger stand up komedi ya? Siapa sih yang gak suka hal-hal yang bikin ketawa? Aku udah bikin kamu ketawa berkali-kali. Tapi aku nggak lihat kamu tertarik sama aku. Itu MAH bukan bikin ketawa tapi cuma ngomong doang. Oke, gini aja deh malam ini. Kita bagi tugas. Aku yang ngomong, kamu yang ketawa. Kita saling melengkapi. Aku gak ada waktu, aku belum makan nih. Cepetan kasih uangnya, aku mau pergi. Jam segini belum makan juga. Kerja lembur aku kan cuma buruh, cepat dong. Ayo aku aja kamu makan. Kapan aku bilang mau makan sama kamu? Kamu siapa sih?
Nggak tahu malu. Jangan lihat aku sekarang udah tua. Dulu waktu muda aku lebih cantik dari kamu. Jangan ngomongin soal cinta, kamu ngerti apa soal cinta? Cinta itu butuh waktu untuk berkembang. Kita udah 30 tahun. Sudah jadi kaldu tua, kamu baru berapa tahun? Jadi kamu minggir sana, berhenti. Kalau nggak, aku nggak akan segan-segan. Aku nggak akan memaafkan kamu. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Lagi-lagi pakai cara ini. Kamu tadi yang nelpon aku ya? Kamu si Xiaohu? Iya, betul-betul. Di telepon kamu bilang kenal aku. Kok aku nggak ingat ya? Pasti pernah ketemu. Masa ya aku punya nomor telepon kamu? Di pekerjaan kami ini kenalan banyak. Tapi, aku masih nggak ingat kamu siapa. Kamu kenal seseorang namanya Deng Wenxuan. Aku kenal, itu guru aku. Suara kecil. Dia orangnya baik banget, aku pernah magang di sana. Di telepon nggak bilang kalau kamu kerja di bidang obat. Iya, terus aku keluar dan bikin obat sendiri. Oh, kamu, aku istrinya. Oh, Bu Guru. Suara kecil, jangan terlalu bersemangat. Bu Guru, aku mau bilang. Aku nyari kamu susah banget. Kok kamu malah datang sendiri? Bu Guru, kalau ada apa-apa bilang aja sama aku. Aku pasti bantu, jangan sungkan. Kalau ada masalah bilang aja, aku yang urus. Kalau ada apa-apa bilang aja. Bilang aja iya. Aku cuma mau konsultasi sama kamu. Tentang obat-obatan. Kamu kan sering kontak sama Pak Deng. Tentu aja tentang obat. Sekarang ini bikin obat agak berisiko. Aku agak khawatir sama Pak Deng. Bu Guru, kamu khawatir sama siapa? Kamu harus percaya sama Pak Guru. Dia itu orangnya terlalu jujur. Dan minta bantuan sama dia susah banget. Beberapa waktu lalu aku mau kasih dia hadiah. Nyari kesempatan berkali-kali nggak bisa kasih. Ya, aku juga punya, kamu jangan kasih aku apa-apa. Aku bilang ya, aku pasti nggak mau, kamu jangan gitu. Bu Guru, jangan tarik ulur, nggak bagus. Aku bilang Pak Deng juga nggak bakal biarin aku terima, kamu dengar. Aku bilang kalau aku terima hari ini. Aku cuma mau konsultasi, kamu dengar. Wanita secantik kamu cocok banget pakai ini. Aku pakai malah sayang, ayo. Apa ini nggak apa-apa? Aku bilang aku benar-benar nggak bisa terima, Bu Guru. Aku mana bisa terima barang kamu. Sampai jumpa lagi, Bu Guru. Nggak bisa ya, ampun. Sekarang ini benar-benar masalah. Kok kamu nggak makan? Siang tadi aku makan kebanyakan, sekarang nggak lapar. Nggak makan kok pesan banyak-banyak. Mau minum? Jangan bilang minum sama aku. Dengar kata minum aja kepalaku langsung pusing. Kamu cuma duduk gini aja. Gak apa-apa, kamu makan aja, aku lihat. Cocok nggak? Cocok ya, cantiknya bikin lapar. Kamu makan aja. Aku nikmati kecantikanmu, kita sibuk masing-masing. Aku ke toilet dulu. Belum makan kok udah ke toilet. Kamu ngapain sih? Nggak ngapa-ngapain. Siapa tuh? Shen Hua, aku lagi beli kosmetik. Aku dandan dulu. Udah berapa umur masih dandan-dandan? Makanannya udah siap belum? Siap-siap. Makan-makan, aku cuci tangan dulu. Oke.
Aku nggak mimpi kan? Kok aku inget pas aku pergi meja ini penuh makanan. Udah habis kamu pergi lama banget. Aku baru pergi 5 menit. Kukira kamu jatuh ke toilet lama banget nggak balik-balik. Aku emang makannya cepat. Cepet banget sih kayaknya. Sudah ayo pergi. Nggak tunggu bentar. Aku belum sempet ngobrol sama kamu. Ngobrol ngapain juga, pamitan aja udah cukup. Aku belum sempet ngobrol sama kamu. Ngobrol ngapain juga, pamitan aja udah cukup. Kayak kita berdua gini, kedepannya nggak perlu ketemu lagi ya. Pelayan minta bonnya. Kalau gitu berarti kedepannya nggak ada urusan. Nggak bisa cari kamu dong. Nggak ada urusan, ngapain cari kamu sih? Aku aja yang bayar. Nggak, kamu belum makan sama sekali, cuma ke toilet mulu. Masa kamu yang bayar? Aku aja yang bayar. Terima kasih ya. Kenapa mahal banget sih di sini? Masakannya enak, suasana juga bagus. Tapi mahal banget. Kamu bilang aja enak atau enggak? Enak sih tapi mahal banget beneran. Nggak worth it. Uang ini emang mau aku kembalikan ke kamu. Setelah bayar makan sisanya segini. Sisanya nanti aku kembalikan lagi. Bayar utang kok dicicil segala. Bagaimana kalau kamu masih mau kenakan saya denda keterlambatan? Ya sudah, kamu tidak perlu membayar lagi pula yang makan saya. Jangan-jangan kita harus adil. Yang harus dibayar pasti saya bayar. Bukan saya bilang kamu tidak bawa uang. Kamu ajak saya makan di sini buat apa? Bukan saya bilang mau minum teh. Kamu yang maksa saya makan. Saya bilang saya lapar. Saya bisa makan di pinggir jalan saja. Kamu ajak saya ke tempat mahal ini buat apa? Harus ke sini. Saat saya ajak bos saya makan dengan klien. Pertama kali makan di sini, saat itu saya langsung berpikir, harus ajak wanita cantik ke sini makan. Baru cocok hari ini saya ajak kamu. Berapapun uangnya tidak masalah. Saya yang masalah itu uang saya. Kamu kok kayak Huang Shiren. Bisa tidak lebih baik ke rakyat kecil? Tidak bisa. Saya pasti bayar kamu. Kamu mau bayar saya 10 kali. Apakah harus terus temani kamu? Jujur saja, saya lebih suka bayar kamu 100 kali. 2 kali saja kamu pasti bosan. Kalau begitu katamu, orang yang menikah ketemu 10 kali sehari, bagaimana tidak hidup lagi? Kalau tidak menikah mudah terjadi masalah. Saya tidak percaya pria punya kesabaran. Pria ini kesabaran terhadap cinta. Dan apa yang bisa dia mainkan sebanding. Contohnya saya termasuk. Tipe yang suka bermain-main. Sering bisa mengubah sampah menjadi harta, menambah banyak kesenangan dalam hidup yang monoton. Kalau begitu cintamu sukses. Bisa dibilang berwarna-warni. Jangan mengalihkan konsep, tanya apakah kamu sukses. Itu tergantung bagaimana kamu mendefinisikan sukses. Bersatu selamanya sampai tua. 10 omong kosong pernikahan yang pertama. Semua itu standar saya untuk mengukur sukses. Kalau saya hanya pacaran tidak menikah. Itu berarti main-main. Sekilas kamu sudah biasa. Orang seperti kamu harus ditembak. Tidakkah kamu merasa menghukum cinta ini? Apakah itu hal yang sangat kejam? Tidakkah kamu merasa cinta yang tidak ada hasilnya? Seharusnya tidak dimulai. Sudah, jangan bicara lagi, pulang saja. Baik, aku antar kamu, ayo pergi. Selamat datang kembali. Ciao Ge. Dari sekarang aku bukan bosmu lagi. Apakah kamu mengerti? Kalau bukan kamu bosku, siapa bosku? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak, ingat saja aku bukan bosmu lagi. Dengarkan baik-baik, jika kamu salah bicara dan ketahuan. Besok jangan datang kerja lagi, mengerti? Baik. Kamu datang naik mobil. Kalau begitu aku duluan. Tidak, di sini susah cari taksi. Aku sudah panggil mobil gelap. Ya biasanya kalau aku tidak kerja, aku bawa mobil bos, cari kerjaan sampingan, cari uang tambahan. Berapa tarif mobil ini? Mobil ini 250. Sangat mahal. Maksudnya 20 atau 50? Ya 20 atau 50. 20 atau 50. Kurang dari 15 km 20. Terlalu murah, tidak aman kan? Tidak, biasanya kalau aku makan di sini, aku selalu panggil mobilnya tenang, pasti aman. Kami sudah kenal. Kerjaan ini 40.000 bisa tidak?
Bisa. Naik mobil. Tidak apa-apa. Ayo tidak apa-apa. Hari ini masakannya enak ya, cocok untuk orang tua. Agak sederhana. Siapa yang tua? Benar, kamu tidak tua, aku yang tua, oke. Kamu yang bilang. Kenapa kamu tidak makan? Makan? Cepat makan. Ada apa denganmu? Apa tidak ada apa-apa? Gerak-gerak. Ada apa? Tidak apa-apa. Terluka? Ya sudah makan aja gak apa-apa. Ayo sini biar aku lihat. Lihat apa sih? Biar aku lihat, gak apa-apa kok, takut apa? Barang baru nih, beli di mana? Berapa harganya? Bukan beli. Siapa yang kasih ketemu di jalan ya? Apa sih yang gak bisa dikasih tahu, cerita dong gimana ceritanya? Cepetan bilang dong. Suamiku? Aku jujur aja ya, ada apa? Hari ini aku ketemu sama cewek gemuk itu yang sering beli obat sama kamu. Yang Margahuya. Cewek gemuk itu? Kamu tahu dia siapa? Dia itu penjual obat ilegal. Kenapa kamu ketemu dia? Bukan nomor kamu itu. Di daftar telepon kamu semua nomor dia, waktu itu aku. Tunggu dulu, tunggu. Kamu cek telepon aku. Kamu kan orang berpendidikan kok, malah kalah sama ibu rumah tangga. Respek dan kepercayaan dasar aja gak ada. Suamiku, jangan marah dong. Jangan marah, jangan marah. Ya jelas marah dong. Itu kan karena sayang sama kamu, takut kehilangan kamu. Takut ada apa-apa di usia kita sekarang. Kalau ada apa-apa gimana aku? Aku masih peduli sama kamu. Biar aku lihat dulu. Aku kasih tahu ya ini. Dia udah kasih beberapa kali, aku gak mau. Iya, dia bilang mau kasih ke kamu tapi kamu gak mau. Kamu tahu ini berapa harganya yang satu ini? Paling gak puluhan juta. Ah, masa sih barang jelek gini puluhan juta? Ah, masa sih aku kasih tahu ya? Ini namanya suap, kamu namanya korupsi. Itu kan kejahatan. Tentu saja cuma bikin masalah buat aku. Segitu parahnya. Suamiku, jangan marah, aku tahu. Aku salah nih, besok aku kembalikan aja. Cepetan dikembalikan. Oke. Suamiku, aku minta sesuatu dong. Suamiku, jangan gini dong. Ngapain sih gue bilang sama lu? Gue nggak pernah minta tapi kok dipaksa-paksa. Langsung aja dipasangin. Dipasangin susah banget buat dilepas, capek deh. Barusan lu balik gue ngapain? Lagi coba lepas pakai sabun itu di dalam. Lihat tuh, udah biru, lihat tuh. Itu namanya lu cari masalah sendiri. Lu belum setuju, gue bilang gue mau minta tolong. Jangan serius-serius amat, setuju dulu baru gue bilang. Kalau lu nggak setuju, gue nggak bilang cepetan setuju. Apa sih, bilang aja. Beliin gue satu. Pelinelu. Gue nggak mau yang mahal, yang bagus aja. Bagaimana? Kalau lu nggak beliin, gue nggak balikin. Oke, gue setuju. Nanti langsung beli. Oke, lain kali aja. Nggak nyangka lu ngelakuin itu. Lu bilang gitu bikin gue nggak nyaman. Malah nyogok gue bakal lepasin. Susah apapun gue bakal lepasin. Kapan lu ada waktu? Gue bayar. Nggak usah buru-buru, kan lu lagi nggak ada uang. Jangan sampai gue kayak rentenir. Iya, sekarang persaingan sosial keras banget. Dapat uang susah, lihat tuh. Lu kerja apa? Gue di perusahaan iklan. Sales. Lumayan tuh. Lumayan apanya? Pas panen setahun ini nggak perlu khawatir makan minum. Tapi kalau iklannya nggak laku. Kayak gue sekarang ini. Ya ganti kerja aja. Ganti kerja nggak gampang orang bilang. Ganti kerja itu sama kayak ganti istri. Selalu lihat yang lain lebih baik. Pas ganti ternyata sama aja. Kayak lu udah pernah nikah aja. Gak makan babi lihat babi lari juga udah. Lagian lu juga belum nikah kan? Lu juga punya prasangka buruk sama pernikahan. Ini bukan prasangka. Gue cuma nggak bisa nerima kalau cinta bisa berubah. Berubah itu hal yang wajar. Lu nggak suka juga nggak bisa apa-apa. Coba aja lu bisa ngehentiin makanan busuk nggak?
Kita cuma bisa cari cara buat ngeperpanjang masa simpannya. Benar nggak? Masalahnya banyak orang nggak mikir. Gimana caranya ngeperpanjang masa simpannya? Lihat makanan busuk langsung dibuang. Oke, aku ngerti sekarang. Ngerti apa sih kamu kenapa buru-buru banget nyariin jodoh buat aku? Pandangan kamu soal pernikahan terlalu suram. Kamu kan baru umur 20-an. Pernah ngalamin apa aja sih? Kamu udah bawa hati yang suram. Ngeliat sisi gelap cinta. Kalau kamu beneran nikah gimana dong kamu? Kamu terlalu banyak mikir. Aku nggak bakal nyusahin kamu kok. Gimana kalau gini aja, aku mau nunjukin sikap baik. Buat ngilangin bahaya gitu. Mending kita berdua aja deh. Relain aku demi kebahagiaan banyak orang. Gimana menurut kamu? Nggak bagus. Kenapa? Gak apa-apa, cuma gak mabuk perjalanan. Mabuk perjalanan kok pegang-pegang perut. Sebenarnya sih tadi siang. Aku minum agak banyak, sekarang masih belum sadar betul. Tidur sebentar pasti bakal baikan. Ya udah, aku anterin kamu pulang dulu. Jangan-jangan anterin kamu dulu. Gimana kalau kamu tiba-tiba mati di jalan? Anterin kamu dulu deh. Beneran ya, oke deh. Om, kita putar balik. Ke barat. Oke. Aku udah balik tante. Di sini kamu ngapain sih? Kenapa? Gak enak badannya? Gak, cuma agak pusing, gak apa-apa. Ya udah, aku kasih. Oke, sekarang. Ini bisa tuh. Banyak banget makeupnya. Itu Shenhua yang jual, katanya cocok buat aku. Berapa harganya? Sekitar 3 jutaan. Itu udah diskon loh. Tante, aku dengar. Sekarang beli make up di toko. Komisinya tinggi banget dan aku udah lihat nih. Semua ini buat cewek-cewek muda. Kalau ibu pakai nggak bakal ada efeknya. Kalau beli online jauh lebih murah. Beneran nih? Dia nipu orang yang udah kenal. Nggak kok. Dia bilang susah payah ngasih diskon 30% buat aku. Orang lain nggak bisa dapat diskon segitu. Tante, kalau Shenhua nanti nawarin apa-apa lagi ke ibu, jangan langsung percaya, pikir dulu baik-baik. Pastiin dulu baru lakuin. Kalau masih bingung, cari aku aja. Kita diskusi bareng dulu baru lakuin. Maksudnya apa nih? Nggak ada maksud apa-apa. Kamu dengar apa ya? Atau lihat apa? Kamu bilang gini, aku jadi rada curiga nih. Kamu bilang Shenhua kenapa ya? Cewek jomblo dari Guangzhou datang. Dia bilang mau ketemu pacar. Tapi nggak kelihatan juga. Jangan-jangan dia mau ngomong apa ya? Aku dengar dari Xiao Ke. Bilang Shenhua di Guangzhou sering bergaul sama orang-orang kaya. Harusnya dia kaya dong? Terus ngapain dia tinggal di rumah kita? Iya nih, aku juga bingung. Kalau di Guangzhou dia baik-baik aja. Ngapain tiba-tiba ke Beijing? Jangan-jangan dia ngelakuin hal yang nggak benar. Jangan deh tante, jangan gitu. Nanti kita jadi nyembunyiin penjahat. Gak kok tante, jangan langsung percaya gitu. Aku rasa nggak mungkin. Kita nggak boleh biarin Xiao Ke deket-deket dia. Nanti Xiao Ke ikut-ikutan jelek. Tenang aja tante, Xiao Ke nggak sebodoh itu. Kadang dia juga baca koran. Tulisannya serem banget. Cewek itu berani mikir dan ngelakuin apa aja. Itu cuma kasus-kasus khusus di koran. Tenang aja tante, jangan khawatir. Pokoknya gini, kalau Xiao Ke ngomong apa-apa ke kamu, atau kamu lihat atau dengar apa, pasti lapor ke tante ya. Oke. Ada hal lain nggak? Kalau nggak aku balik dulu ke kamar. Ada. Tante, aku mau minta tolong sesuatu. Hanya kamu yang bisa mengerjakannya. Aku paling percaya sama kamu. Tolong kembalikan sesuatu untukku ya. Oke. Tante? Anda masih punya stok ini ya? Meskipun aku kurang paham, tapi aku dengar soal gelang ini. Semakin hijau semakin bagus, dan airnya juga cantik banget. Dari mana ini? Barang curian? Apa maksudnya? Jangan banyak tanya, kamu kembalikan saja selesai.
Tidak bisa. Ini dari klien suamiku yang kerja di bidang obat-obatan. Tante? Ini dari klien suami Anda. Kenapa Anda tidak kembalikan sendiri malah menyuruh aku? Aku agak bingung. Jangan bingung, Tante akan jujur sama kamu. Aku sudah cek daftar telepon suamimu. Tante, kenapa sih? Anda dan suami Anda kan sangat harmonis. Kenapa tiba-tiba cek daftar teleponnya? Shen Hua. Kenapa lagi Shen Hua? Shen Hua bilang sama aku. Dia bilang sekarang cewek-cewek muda suka sama tipe suamimu. Usia 30, 40, 50 tahun. Bukan masalah. Cewek langsung nyerbu asal prianya punya pesona. Itu kan jelas-jelas ngomongin suamimu. Jadi aku panik dan cek teleponnya. Dan tahukah kamu saat aku telepon? Yang angkat cewek. Aku langsung curiga pasti ada sesuatu. Aku janji ketemu dia pas ketemu. Gendut banget. Anda hebat juga ya. Malah kasih aku gelang. Aku langsung pakai dan susah dilepas. Tidak ada cara lain, aku bawa pulang. Tangan Anda baik-baik saja kan? Tanganku baik-baik saja. Suamiku marah sampai memarahiku. Dia marah dan bertengkar sama aku. Anda ini bagaimana sih? Shen Hua juga suka cari masalah. Shen Hua juga. Tidak, ini aku kasih tahu ya Shan. Jangan salahkan Shen Hua, you can carry masalah. Dia hanya ngomongin fenomena sosial aku yang terlalu curiga. Fenomena sosial apa ini? Kalau dia nggak bilang kamu bakal ngelakuin ini. Menurut gue sih, mungkin Shen Hua tipe orang kayak gitu. Pasti nggak. Kalau dia tipe orang kayak gitu, dia bakal ngomong kayak gitu ke orang lain. Nggak tentu juga. Udah, kamu balikin aja ke dia, selesai. Jangan ngomong apa-apa lagi, semakin cepat semakin baik. Nyimpan ini di rumah bikin gue deg-degan. Nanti gue kasih nomor teleponnya ke kamu. Kamu aja sampai deg-degan. Ini berapa sih harganya? Om bilang setidaknya ratusan ribu. Bibi gue beneran kagum sama kamu. Abang Cao, kunci rumah kita. Ada di bawah keset depan pintu. Om, ini uangnya. Terima kasih. Sama-sama. Kamu gini butuh bantuan nggak? Pasti dong, kamu harus anterin gue masuk, gue udah kayak gini. Om tolong tunggu bentar. Oke, tungguin dia bentar, nanti anterin dia pulang. Tenang aja. Unit mana? Ini. Rumah kalian berantakan banget. Iya, beneran berantakan. Ada kotak P3K nggak? Kayaknya ada deh. Kamu tanya siapa? Obat buat apa? Lambung kamu udah kayak gini nggak minum obat. Obatnya mungkin udah habis. Nggak. Terus kamu punya tomat nggak sama blender ada nggak? Tomat. Tomat, coba lihat di kulkas gue juga nggak tahu ada apa nggak. Blender mungkin ada. Ada apa nggak sih? Lihat aja, gue juga nggak tahu ada apa nggak. Ini rumah kalian bukan? Apa sih kamu nggak tahu? Iya, gue kan lagi pusing. Kamu ngapain di luar, mau bongkar rumah ya? Ding dong, ini minum. Apa ini? Jus tomat. Buat apa? Minum aja buat netralin alkohol, nggak bakal mati. Ini bisa netralin alkohol. Semenah itu sulit diminum. Bukan, ini bisa menghilangkan mabuk kok. Bagaimana kamu tahu ini bisa menghilangkan mabuk? Aku kan banyak tahu. Ya sudah, bisa melayani pria mabuk itu bagus. Mudah laku. Siapa yang mau melayani kamu? Aku paling benci sama orang yang berani minum tapi berani muntah juga. Aku juga nggak bisa apa-apa, ini demi kerjaan.